Halo Siaklen. Tau kok, Apa itu? malam ini kita kedatangan bintang tamu baru. Dari mana itu dia? Oh, dari kita juga ya. Iya, kita juga nya. Kita juga ya. Tapi orang ini Hmm. mahasiswi yang luar biasa. Luar biasa pintar. Nggak tahu sih sebenarnya. Ya, bintang tamu kita ini ada dari Tirto dan Dina. Iya. Nggak ada mulut kalian menjawab iya. Ya, saya Tirto. Ah. Nah, Ah. sebelum kita mulai, ya kan. Di masa pandemi ini kita diwajibkan untuk mematuhi 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, Mandi. dan memakai Oh. masker. Sanitizer. Masker. Oh, masker. Ya. Jaga. Karena kita tahu mencuci tangan itu susah ya kan. Nggak bisa susah. Tahu yang malas. nggak bisa dilakukan di mana-mana maksudku. Iya. Jadi kami di sini mau bagikan sanitizer buat kalian ya. Nih kalian pakai. Nah. Ini nggak dipakai nih. Pakai Iya, pakai. pakai. Nah, Aku pakai dulu. nggak ada kok kasih ya. Nah. Luar biasa kau. Gratis nih kan? Iya, pakailah. Kasih. Sedikit aja ya, nanti balikkan ke kotaknya. Wah, Oke. dingin. Wangi kan? Wangi. Kok nggak pakai? Udah tadi. Oh, udah oke. Siap. Oke. Tirto dan Dina, ya kan. Ya, saya. Selama masa pandemi ini gimana perkuliahan kalian? Sepertinya bisa Dina dulu. Oke. Di masa pandemi ini masih sama-sama berat sih kuliahnya. Kayak kesulitan di kuliah itu tetap aja beda, walaupun tetap aja di rumah, tapi pasti ada aja kendala kayak banyaknya tugas, terus sinyal juga, terus ponsel atau laptop yang kadang suka hang gitu deh kan. Sedih kali aku sumpah dengan cerita dia. Terus karena dianggap pandemi dan kuliah di rumah itu mudah, jadi tugas-tugasnya yang dipersulit. Jadi sebenarnya punya kesulitannya masing-masing sih. Nggak ada yang lebih mudah online atau nggak ada yang lebih mudah offline gitu sih. Tapi kalau misalnya dari dia itu kesulitan yang paling sulit itu apa kira-kira? Dari laptopnya atau memang dari Diri sendiri sih. Oh. Membangun semangat kayak kuliah itu susah kali kalau di rumah. Apalagi kayak adalah orang rumah yang kurang pengertian, macam dianggap malas-malasan jawab padahal kuliah ya kan. Oh. Kayak asik nonton laptop aja baru dikira nonton drakor padahal kuliah. Padahal kuliah ya kan, sama kayak mamaku juga gitu lah. Iya. Udah nggak usah curhat, lanjut. Kalau aku ya. Tunggu ditanya dulu lah. Iya. Nah, kan jangan pacu kali ya. Soalnya tadi kan Tirto dan Dina. Oh iya, ya udah, jawablah. Kalau aku pertanyaannya. Kan tanya kan. Makanya tunggu. Iya, Sabar. iya, sama. Tanya. Apa tadi? Kau pun lupa. Oh iya. Kau pun lupa. Tunggu, ku tanya. Iya. Ini. Iya. Itu. Tunggu. Ada. Kayak mana kendala kalian selama masa pandemi corona ini perkuliahannya, proses pembelajaran? Kalau dari aku sih ya sama sih kayak si Dina. Lancar tapi kan? Lancar ya, ada lancarnya ada yang enggak. Karena kan kalau masa pandemi ini kan banyak yang mempengaruhi semuanya kan, baik itu dari segi ekonomi juga dari segi pendidikan juga. Jadi permasalahan itu biasalah di perkuliahan. Jadi ada rasa indikasi malas dari diri kita sendiri gitu untuk bisa memulai perkuliahan itu. Gitu. Itu sih, tapi ya memang harus tetap dilawan, itu harus tetap diperjuangkan. Namanya kita kan kuliah untuk masa depan kita kan. Yes. Untuk si buah hati ya. Gila kali. Masa depan dulu. Udah mikirkan masa depan aja dia. Gila kali. Umur. Oh iya. Kalau boleh tahu nih ya kan. Tadi Dina jurusan apa kuliahnya? Lupa nanya aku. Ilmu dan teknologi pangan. Kalau ini Bang Tirto? Nah, kebetulan aku diterima di manajemen keuangan. Wah, di mana tuh? Terima ya. Di sama kami dua Usul. Universitas Sumatera Utara. Oke, Kamu hijau. luar biasa. Kita kan Ren. Tapi Ya. aku mau nanya nih, sehubungan dengan jurusan kalian, apakah jurusan kalian itu berhubungan dengan mimpi kalian nggak? Apa yang akan kalian rencanakan misalnya dari waktu kecil nih ya kan? Aku pengen nih nanti besar jadi gini. Rupanya udah masuk SMA, masuk kuliah malah lari. Dari Tirto? Oke, dari aku kalau jujur ya, dulu aku besarnya Ya. dari SMA itu kepinginnya sih jadi seorang IT, karena dulu kan abang tuh kan hobi bagian komputer dan pemrograman. Cuman
aku juga hobi bagian politik gitu. Nah, pada saat itu aku coba dalam dua hal ini sama-sama aku coba selama 3 tahun nggak berhasil gitu. Namun pas terakhir kali aku nyoba malah aku diterima di bagian manajemen. Manajemen. Dulu kan D3 keuangan terus sampai D1. Nah, ya bagi aku ya itu bukan sesuatu yang aku impikan gitu. Karena pernah abang-abanganku bilang sama aku, dia bilang gini, nikmati aja setiap proses Tuhan, karena setiap proses yang diajarkan yang diberikan oleh Tuhan itu pasti Ada jalannya ya. ada jalannya, pasti berharga dan juga jadi kebaikan untuk kita gitu. Jadi kita nggak akan tahu ya hasilnya ya kalau memang nggak kita jalani ya. Walaupun memang kita boleh bermimpi ya kan, kita boleh Iya. berencana, tapi tetap kita berserah juga sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang gimana ibaratkan membuka jalan untuk kita ya. Iya, mungkin Tuhan inginnya ya kau jadi orang ekonomi aja gitu kan. Gimana silakan. Sama kalau misalnya ditanya pengen atau enggak, Sama. Kau sama aja dari tadi jawaban kau. ya kan penjelasannya beda. Oh, iya. Oh, dengar dulu kok. Kau nanti aku tanya kau tengoklah. Rasanya beda nanti. Oh iya ya. Hmm. Lanjut. Kalau Bang Tirto udah jelas gitu kan pengennya apa. Kalau aku tuh memang nggak pernah jelas gitu. Kayak aku pengen banyak kali. Ganti-ganti aja kayak gitu. Misalnya dari SD pengen ini, dari Oh, misalnya SD pengen jadi super grab gitu. SD belum ada Grab. Oh enggak. Siapa tahu kan ditengok kan. Nanti Aku dulu kecil pengen jadi supir damri tau kok. Aku tengok supir damri itu kan megang duit banyak kali. Jadi kan Dina, gini. Lanjut. Bisa jadi supir damri kalian tiba-tiba. Ya lanjut Dina. Jadi karena ganti-ganti itu kan memang nggak pernah yakin gitu lah pengen jadi apa. Tapi sebanyak-banyaknya pun keinginan atau cita-cita yang pernah aku impikan, nggak pernah aku pengen ada di jurusan ini gitu. Sama sekali sesuatu hal yang belum pernah aku pikirkan sebelumnya. Bahkan aku tahu ada jurusan ilmu dan teknologi pangan aja pas daftar SBM. Dan mentok lah, nggak ada pilihan lain lagi. Ini menarik ya kan? Coba berhadiah lah istilahnya ya. Sebelumnya pengen apa kan belum dijelasin. Iya. Banyak pengennya. Terakhirnya iya karena banyak tuh kan. Terakhir kalinya pengen sih psikologi. Usu juga. Psikolog. Aku nyoba juga di SNM. Tadinya kan karena aku IPA dan juga kan kalau SNM tuh jangan lintas jurusan. Kayak gitu lah saking pengennya itu deh ya. Ini kok berarti masuknya SBM? Iya, masuknya SBM. Pintar juga kok ya. Gak nyangka gua. Anak usu. Yo, Iyalah anak usu. Jadi Dina sama Tirto, selama ini kan kalian udah jalani dari masa kecil kalian sampai sekarang. Jadi kira-kira pengalaman buruk apa sih yang paling membekas di hidup kalian gitu? Dari Dina lah. Pengalaman buruk ya, nggak masuk ke SMA negeri yang sangat-sangat diimpikan gitu. Sangat-sangat diinginkan. Buruk itu. Buruk itu. Buruk ya. Kayak suram kali dah masa depan gue berasa. Nggak masuk ke SMA yang diimpikan. Negeri, karena Negeri. menurutku saat itu mindsetku kayak kalau SMA swasta itu susah masuk univ negeri. Sementara kalau masuk univ swasta nggak sanggup. Nggak akan mungkin lah, Bu. Nyatanya kau masuk kan ke Iya. negeri kan? Itulah ada ceritanya ya kan. Oh, iya. Jadi sebenarnya SMA dimanapun nggak masalah kan? Iya. Dan saking pengennya aku pas UN SMP karena kan masih pakai NIM gitu kan. Adalah beredar info-info kunci jawaban gitu kan. Udah dipakai aja gitu. Juga sih gini ya, untuk saran-saran untuk orang-orang di luar sana nih ya kan, yang masih mungkin ada misalnya entah sama kayak Dina, misalnya gara-gara masuk di SMA swasta dia jadi takut nggak bisa kuliah. Untuk info aja sebenarnya itu nggak benar. Apalagi zaman sekarang nilai di swasta itu atau nilai dimanapun nilai SMA itu tidak ada berpengaruh untuk kita masuk ke kuliah, kecuali yang namanya jalur undangan. Iya. Itu sih sebenarnya karena aku pengen yang Iya. mudah aja kan. Jalur Iya, undangan yang mudah. gampang ya. Pengen yang Undangan. gampang. Padahal sebenarnya ada juga jalur tulisnya kan. Jadi sebenarnya mau kita sekolah dimanapun, sebenarnya sih nggak masalah. Karena apalagi zaman sekarang kuliah itu kan banyak cara masuknya, nggak cuman dari nilai aja, dari ujian juga ada, kayak gitu. Jadi untuk Bang Tirto, Pengalaman buruk. iya paling experience lah gitu. Paling Beda sakit. sama perbuatan buruk. Bisa jadi. Sama sih, jadi, bisa disamakan. Bisa jadi. Oke. Pengalaman buruk ya. Ya mungkin
membekas ataupun yang mungkin aku sesali, dulu aku itu sering berantem sama bapakku sendiri. Jadi itu ibaratnya seperti hal yang aku sesali, karena apa aku harus begitu dulu. Kenapa aku selalu ibaratnya kenapa aku itu selalu berselisih sama bapak sendiri gitu kan. Itu berantemnya dalam tanda kutip berantem Fisik atau gimana? fisik atau omongan atau gimana? Omongan. Karena kan aku sama bapak kan keras, sama-sama keras gitu. Nah, jadi kan sama-sama mencowok kan gitu kan. Nah, bahkan sampai yang aku sesali itu sampai sebelum beliau meninggal, aku belum pernah foto berdua sama bapakku sendiri gitu. Karena ibaratnya kayak ya bapak pun juga sibuk kan juga kan. Itu abang nggak mau foto karena emang keegoisan abang atau Memang ada ada faktor waktu. lain gitu? Keegoisan dan juga beliau juga kan selalu sibuk gitu. Sedangkan ya kalau misalnya waktu pun walaupun sibuk ya kakak sama adik sendiri pun juga bisa foto berdua. Iya. Yang diriku sendiri nggak bisa ketika ya dia pun juga sudah meninggal kan. Itulah jadi pengalaman buruk dan juga bukan pengalaman buruk sih, hal yang aku sesali gitu. Dari perbuatan burukku yang masih membekas lah gitu sampai sekarang ini gitu. Ya kalau palingnya pengen sih gitu yang bisa foto berdua sama apa sendiri. Itu kan kalau bisa foto lah berdua lah. Iya, kalau diingat-ingat aku juga belum pernah loh kalau pas masih kecil aja aku pernah Sama orang. sama bapak aku. Karena ya itulah ada aja gitu perselisihan antara kami dua. Kalau kalian gimana pengalaman buruk kalian? Kau dulu atau aku? Lah. Saling-saling sharing kita nih kan. Kalau aku sih gimana ya, pengalaman buruk aku bukan ke hal negatif ya maksudnya. Aku lebih ke kepribadianku sih. Karena gini, aku tuh dulu orangnya sangat dibilang sangat kayak berpikiran semua orang itu musuh gitu loh. Jadi di situ aku dikucilkan. Gara-gara aku menganggap semua orang yang ada di sekitar aku itu menjadi sainganku. Jadi secara bersamaan orang-orang lain juga, ini pada saat aku masih SMP ya. Jadi secara bersamaan orang-orang lain juga berpikiran kayak nggak mau berteman sama aku gitu loh. Gara-gara aku itu orangnya terlalu Introvert. nggak introvert, terlalu Pengen show up dirimu sendiri. iya kayak menganggap aku itu yang terbaik gitu loh. Padahal sebenarnya banyak gitu yang lebih baik daripada aku. Jadi itu sih Langit masih ada langit. iya, jadi di situ sih kayak sebuah tamparan juga sama aku. Tamparannya yang keras sih kalau nggak salah pada saat aku kelas berapa ya? Udah masuk ke SMA. Nah, di situ aku baru tahu. Karena kan dulu kan kalau swasta itu kan kebanyakan kan muridnya sedikit kan. Juga kayak Oh dulu swasta. iya, aku dulu SMP itu swasta. Jadi kayak Ditekankan kali ya swastanya ya. Swasta. Swasta ya. Tadi dari bilang swasta pun bisa iya, juga. masuk negeri aku SMA. Sekarang ya yang swasta Kalau sama nggak negeri salah itu kan seperti itu apa juga ya? kayaknya. Seimbang. Iya. Dulu swasta itu dikucilkan loh. Iya. Tapi sebenarnya swasta itu bagus loh. Jadi aku tersadar pada saat SMA, masuk SMA. Jadi semenjak aku masuk SMA, kayak ibaratkan pemikiranku terbuka lah gitu. Kayak melihat dari berbagai macam orang, terus berbagai macam kepribadian. Jadi kayak lebih bisa menerima kekurangan. Karena kan secara nggak langsung kan kita itu juga menganggap kalau kita itu nggak bisa menerima kelemahan kita kan. Iya. Jadi kayak kita selalu menganggap memprioritaskan kelebihan kita. Padahal sebenarnya kelebihan kita itu belum ada apa-apanya gitu loh. Jadi buat pesan-pesan orang-orang di sana juga kalau bisa sadar gitu, maksudnya terima dirinya padanya, sadar apa kelemahan, apa kekurangannya. Senangis, biasa aja. Sedih aku tau kau, nggak ada kawanku SMP tau kau. Siapa Cuman juga kau, mau berkawan sama kau? cuman kawan sebangkuku gara-gara kayak gitu, kau bayangkan. Terpaksa berarti ya. Itu iya karena sebangku juga. Sebangkumu siapa namanya? Ada lah. Nggak ingat kau lagi. Inisialnya Joko. Joko. Inisial Joko. Sekarang udah jadi presiden ya. Bapak Jokowi. Enggak. Jokowi kawan. Udah gak usah ngecek lah ya. Ini pasti lebih buruk. Kalau lagi. kau Silakan, Len. pengalaman Apa pengalaman buruk aku ya? Pengalaman buruk. Perbuatan juga sih jatuhnya buruk ya. Yes. Apa bilangnya? Bukan melece, bukan melawan. Membangkang.
keras Dia kepala. kan tapi nggak dilakukan kayak itu mungkin. Enggak. Dari duit orang tua kan. Enggak guru, Bang. Ah, Oh, kayak guru mana kayak mana? lece. Mau apa gurunya? Dia guru agama. Ah. Ya kan? Nggak Oh, usah sebut family. namanya ya kan. Ini Enggak siapa? family kan? Laki-laki Oh, binatang. Laki-laki. Iya, iya. Dah, dan ini guru agama. Tapi asal masuk kelas kami, kan di kelas kami itu ada satu orang yang muslim, ya kan? Jadi dia asal masuk, dia entah kenapa nih nggak suka kali sama yang muslim ini. Entah kenapa, nggak tahu juga masalah itu apa kan. Diskriminasi lah ya. Jadi misalnya, contoh, kami kan di sekolah tuh nggak boleh bawa HP. Jadi pas Oh. kami main HP, kami nggak masalah sama dia. Dia kebetulan dia guru BP. Nah, main HP lah kami. Giliran si muslim ini yang main HP, diambilnya, dibantingnya, pecah lah layarnya. Dah, kan aku dekat juga sama yang kawanku yang muslim ini. Dia duduk pas di belakangku dan gurunya ini pas di sini. Refleks memang mau ku pukul gurunya. Guru yang kau pukul. Tapi tangannya. Oh. Karena kayak badannya nggak besar, nggak kayak guru. Standar, jadi kayak anak-anak SMA, Kayak kau lah ya. lebih besar dikit. Sikit. Oh, pantas lah kau mau komenkan. Nggak mau mainkan Nggak kau refleks. pukul. Ku pukul tetap masuk BP. Ah. Untung nggak dipanggil orang tua kan. Aku betulan anak paduan suara. Jadi situ kan adalah yang backup kan. Ada backup. Tahu lah siapa kan. I know you so well. Jadi di backup Kau terus. satu SMA ya? Mulut jauh. Jauh. Kok tahu? Jadi di backup terus. Gak nyampe lah berita ini ke orang tua. Kalau Situ-situ nyampe, aja ya situ-situ aja, sekeliling itu aja. Jadi aku sampai sekarang belum baikan sama guru agama aku itu. Gara-gara cuman gue gak kuat nih padahal kayak gini padahal. Sakit Kok juga. kayak gini? Kok kau pukul aku? Ngetes. Kenapa Nggak punya menurutmu jiwa itu nggak? pengalaman buruk? Boleh lah, dia orang tua aku pukul refleks. Baik, kau bilang itu. Iya, tapi kau nggak mau minta maaf. Karena dia salah juga. Iya betul juga sih. Kalau dia nggak salah, Ada kami 3 maksain kau untuk minta maaf dah. Ya. Siapa ini kau harus chat gurumu. Ya lah rame-rame gitu. mulut len. Tapi kalian sadar nggak? Secara nggak langsung sebenarnya pengalaman buruk itu kayak buat sesuatu lebih gimana ya? Kita jadi tahu loh. Oh ini yang buruk, ini yang baik gitu. Jadi untuk kedepannya kita bisa melakukan hal lebih baik lagi gitu. Iya, jadi dapat pelajaran gitu. Iya. Terus kayak kita lebih tahu gitu loh. Kayak pengalaman buruk kan pasti biasanya ada beberapa orang malah jadi sedih kan. Iya. Jadi kita tahu gitu. Kalau misalnya kita nih baik-baik aja kehidupan kita, pasti kan kita nggak tahu. Oh ini bahagia, ini lagi sedih. Oh ini biasa aja. Jadi kita nggak dapat pelajaran yang berharga gitu. Tapi kalau kayak kau tadi sih nggak ada pelajarannya sih. Nggak minta Dapat maaf pelajaran. kau. Dia pun nggak minta maaf. Loh, Bukan kau yang iya. buat. Nggak. Apa? Main? Udah. Gitu. Ya kan. Iya. Itulah. Kayak yang bilang tadi kan, kalau misalnya kita nggak pernah menyadari kelemahan kita, kayak mana kita mau memperbaiki diri gitu kan? Kayak dari cerita Bang Tirto, kita juga bisa jadi dapat pelajaran semua. Kayak aku juga belum pernah Nggak boleh keras foto hati. sama bapakku. Tapi gini, ada beberapa orang yang menganggap kayak misalnya permasalahan seorang itu terlalu sepele, ngerti? Iya, iya. Misalnya kan, kayak tadi misalnya aku bagiku itu udah berat kali, terus Ya udah, gak usah nangis sekarang. Nanti aja nangisnya. menurut kalian tadi pengalamannya Franz apa namanya Hmm. terlalu refleks kan, nggak ada apanya, nggak ada itunya, menantang nggak ada buruk-buruknya, Itu udah nantang kali udah. nggak ada buruk-buruknya, ya kan? Tapi kalau menurut aku ya kan, justru ketika orang cerita sama aku dan menurutku itu nggak seberat itu, tapi dia menghadapinya kayak sesusah itu, aku malah bersyukur gitu loh. Aku bersyukur karena aku lebih kuat daripada orang itu. Oh. Dan dengan aku bersyukur, aku percaya aku lebih kuat, berarti kan kita juga bisa menguatkan orang lain. Kalau misalnya kita itu kayak mana dengan kekuatan kita tuh kayak mana mengatasi masalah itu. Jadi bukan semata-mata menghakimi seseorang kalau kok kayak gitu aja udah sedih Iya. gitu aja kan. Tapi justru itulah bahan kita untuk bersyukur jadinya. Kalau kita tuh lebih kuat gitu, diciptakan sebagai manusia yang kuat kayak gitu kan artinya. Iya sih. Betul. Daripada menghakimi sebaiknya lebih baik kita tanya dulu kan kenapa, baru nanti kita kasih saran gitu kan. Iya, kadang orang kayak Bang Tirto cerita kan. Mungkin tuh cara Bang Tirto menceritakan tuh simple. Karena apa? Pasti Bang Tirto sekarang udah berdamai dengan masalah Iya. itu. Tapi pas di saat masalah itu terjadi nggak, pasti lebih berat daripada itu kan Bang. 1 tahun.
1 tahun. abang mengalami pergumulan untuk bisa ya memaafkan diri abang sendiri gitu, ibaratnya untuk bisa ya udahlah gitu, mungkin memang aku salah gitu kan. Dan ya setelah itu juga aku bisa menyadari apa yang aku lakukan itu salah, dan apa yang aku minta maaf sama diri itu, aku minta maaf juga sama Tuhan, minta maaf juga kan pada orang tua aku juga gitu. Ya, yang paling penting sih memang kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Iya. Itu yang paling utama. Iya. Yang paling utama harus berdamai dengan diri sendiri dulu. Jadi dari kalian berdua nih, pesan gitu untuk orang-orang yang di luar sana yang mungkin sedang mengalami atau masih ada pengalaman-pengalaman buruk atau sedang bertarung dengan masalah atau pengalaman buruknya masing-masing. Kalau dari kalian, saran dari kalian gimana? Abang Wan, Pukul. kalau menurut abang ya, yang kalau misalnya kita mempunyai permasalahan ataupun pengalaman buruk yang sedang bertarung gitu, pesan dari abang sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Kita harus berdamai dulu. Kita harus memaafkan diri kita. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu belum 100% benar gitu, dan juga salah gitu. Nah, setelah itu mungkin setelah kita bisa memaafkan diri kita minta maaf kepada Tuhan. Itu yang abang lalui gitu. Abang memaafkan diri abang, terus abang minta maaf kepada Tuhan atas apa yang udah abang lakui gitu kan, atas abang udah perbuati gitu kan. Dan juga kita berdoa pada Tuhan untuk bisa ditopang, dan bisa dikuatkan. Entar nanti ada aja cara Tuhan untuk bisa menguatkan kita, baik itu dari keluarga, teman, ataupun yang lainnya gitu kan. Nah, dari itu, di saat dalam proses itu, mari kita tetap selalu berdoa, dan juga kita tetap selalu percaya bahwa kita itu bisa menjadi lebih baik, bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan. Itu menurut abang. Dan juga gini sih, satu lagi tambahannya, kita juga harus sabar gitu. Yang namanya perubahan itu tidak langsung terjadi gitu. Kayak tadi kata Bang Tirto, dia butuh 1 tahun untuk bisa menerima dirinya. Jadi kalau misalnya kita meminta sama Tuhan, kita jangan langsung kayak misalnya kita minta hari ini, terus besoknya kayak, Tuhan kenapa sih nggak ada perubahan dalam diriku? Jadi kita itu nggak bisa gitu langsung kayak instan, nggak bisa instan. Ini aja ada prosesnya. Iya, Betul. dimasak 3 dulu. menit, 3 menit. Betul. Jadi kita harus sabar juga, karena gimana ya, rencana Tuhan kita kan nggak ada yang tahu juga. Jadi setiap rencana pasti ada jalan indah. Jadi kita nikmati ya setiap rencananya. Yang namanya manusia pasti, yang namanya proses perubahan tadi itu wajar sih sebenarnya, kayak kita kembali ke sifat-sifat buruk kita. Iya. Tapi kita harus tetap sadar, kita tetap harus konsisten kalau misalnya kita ingin berubah gitu kan. Itu menurut abang itu. Gimana? Kalau tambahan dari Gina, sebenarnya ada benar semua yang bilang Bang Tirto tadi ya. Memang itulah jalan kalau kita mau bermula. Tapi selain itu juga lebih ke menyadarkan diri kita sendiri sih. Kayak kasus aku dan kasus Noel itu, kita harus sadar bahwasanya sekuat apapun kita mencoba berusaha, banyak hal yang memang di luar kendali kita aja gitu, yang memang nggak bisa kita kontrol. Ya itu berarti kita harus tetap percaya bahwasanya apapun yang terjadi dari dunia ini, segala sesuatunya tetap atas izin Tuhan gitu kan. Betul, semuanya bisa bercampur tangan Tuhan. Iya, kayak mungkin kadang kita bersungut-sungut, kayak aku bersungut-sungut sama Tuhan, kenapa sih udah kayak gini. Tapi itu wajar kan sebenarnya. Enggak, iya wajar. Wajar, karena tapi kan pada akhirnya kita sadar gitu. Iya. Maksudnya kita itu sebagai manusia, sekuat apapun kita berusaha, kita selama ini loh, itu aja yang udah kita usahakan aja nggak bisa kita dapat gitu kan. Iya. Itulah menunjukkan bahwasanya sekuat-kuatnya kita, Tuhan masih jauh lebih Punya maha kuasa atas diri kita. Dan sebenarnya walaupun kita itu namanya manusia kan lemah, kita juga sering bersungut-sungut, kita sering bercerita pada Tuhan kenapa begini. Tapi kita jangan sampai lupa, kita itu harus lebih banyak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan pada kita. Mungkin kita lihat kawan-kawan kita kan luar sana, orang itu udah kerja, udah jadi PNS apa. Iya. Ya kan mungkin jalanmu itu bukan kayak gitu. Iya. Ada jalan yang lebih indah untukmu. Nah, gitu kita harus banyak, dalam setiap doa kita harus banyak bersyukur. Itu yang harus kita utamakan dalam awal doa kita. Intinya bersyukur. Dan juga kita kan nggak tahu juga kan sudah perjuangan seberat apa yang dia lalui gitu, sehingga bisa sampai di titik itu. Iya, orang kan melihat hasilnya. Iya, itu kayak kata orang, banyak orang hanya melihat hasil tapi tidak tahu proses yang dialaminya. Menurut kau lah, saran-saran kau untuk orang-orang di luar sana
yang sedang bertarung dengan kesusahan atau pengalamannya masing-masing gimana? Ini sama kayak Bang Tirto tadi ya, mungkin yang penting paling utama itu berdamai dengan diri sendiri dulu. Mungkin di pengalaman kita itu kayak ditengok orangnya kan kayak tadi kau bilang kayak biasa aja, tapi kita membekas sekali sampai sekarang. Mungkin Bang Tirto mungkin masih membekas sampai sekarang, walaupun abang bilang udah berdamai dengan diri sendiri, pasti masih tersirat lah kan gitu kan. Sekeping aja. Makanya jadi orang pun jangan apa ya bilangnya, menjudge ya namanya ya. Ya menjudge ya, jangan menjudge seorang itu kalau masalahnya itu kalau cuma kayak gininya masalahku lebih besar, padahal masalah dia apanya ya kan. Uang gopeknya hilang katanya nanti besar kali sama dia udah. Iya mungkin Karena gopeknya itu berharga. Iya. Kan gitu. apa gopek ada 50.000. Betul juga sih. Aduh, luar biasa sekali ya pembahasan kita malam ini. Dalam Kali emang. Makasih buat Dina dan Tirto yang udah mau datang malam hari ini. Jangan lupa ya sanitizer udah dipakai ya. Oke, jelas. Thank you ya. Iya, jangan lupa dipakai. Jadi intinya pembahasan kita malam ini, jangan anggap masalahmu lebih berat daripada masalah orang lain, tapi nikmati setiap proses yang ada. Cocok? Asik. Cocok? Gue suka sama lo. Oke. Bagus cakap ya. Oke. Tunggu saja untuk podcast-podcast selanjutnya hanya di YouTube channel kami. Terima kasih. Halo. Salam.